kita menghargai pendapat orang lain. Ya. Salah satu ciri bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, ya kita mengambil pendapat-pendapat orang, ya apakah dari buku, dari jurnal, dari mana, dari pernyataan statement, ya. Apakah itu melanggar? Bukan melanggar, memang diharuskan, Pak. Kita mencari literatur review, ya. Daftar pustaka atau kajian pustakanya kita harus kita kaji itu, ya. Harus kita kaji. Apakah ide Anda itu didukung oleh orang lain? Atau sebaliknya, apakah Anda mendukung ide-ide orang lain juga yang satu dengan Anda? Gitu ya. Gitu ya. Jadi, jawabannya memang harus begitu, Pak. Karena di bab 2 literatur review itu mesti muncul. Ya. Jadi, statement kita itu harus punya dukungan dari orang lain. Ya. Dibilang kita ini ilmiah, ya, kalau ada yang mendukung secara ilmiah, dan itu tidak hanya yang ucapan dukungan itu, ya, ada orang lain yang mendukung. Begitu juga ketika kita menyampaikan ide, itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi didukung oleh ide dan pendapat. Ya, apakah ini masuk dalam orisinal? Pendapat-pendapat orang lain, buku-buku orang lain yang Bapak masukkan ke dalam tulisan itu tidak orisinal karena itu pendapat orang lain, Pak. Terus nilai orisinalnya di mana? Nilai orisinalnya itu adalah bagaimana Anda melakukan analisis tentang pendapat-pendapat orang lain. Jadi pendapat orang lain itu jangan sampai tulisan Anda isinya adalah kumpulan pendapat orang lain, tapi tidak ada pendapatmu sendiri. Itu bukan karya ilmiah namanya, itu karya kopiah. Karya pasteiyah, bukan karya ilmiah. Jadi ketika orang berpendapat, Anda interpretasi. Menurut Anda, pendapat orang itu menjelaskan tentang apa? Nah, itulah tesis Anda. Itulah karya ilmiah Anda. Anda mengomentari pendapat orang lain menurut perspektif Anda itu apa sih? Ya. Jadi setiap orang berpendapat, contoh misalnya, ya, makan, ya, menurut Pak Idin, makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya. Oke. Terus saya menginterpretasi, ya, pendapat Pak Adi tersebut, ya, itu menjelaskan kepada kita, ya, apapun yang masuk ke dalam mulut itu dibilang makan, sekalipun batu dan besi. Nah, kita menginterpretasi, Pak, pendapat Pak Idil itu, ya, itu tidak memenuhi kriteria makan yang kita maksud. Kan begitu, Pak. Itulah karya Anda mengomentari itu. Yang lain berpendapat, tetapi, ya, di sisi lain Pak Muhammad Asin itu menjelaskan bahwa makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang membuat diri itu kenyang. Apa Anda interpretasi tentang pendapat itu? Interpretasi Anda itu adalah karya Anda, ya. Terus basis, ya. Jadi menurut pendapat basis, makan itu tidak selalu harus memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan mengunyah, ya, melewati leher masuk ke dalam usus. Tetapi kita menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh dan kita merasa kenyang juga, itu disebut makan menurut basis. Nah, saya menginterpretasikan seperti itu. Nah, interpretasi Anda dalam menyikapi pendapat orang lain itu kan karyanya. Nah, oke, apakah ini sudah masuk karyanya? Belum, ini baru analisis, Pak. Jadi ketika ada pendapat atau teori, ya, ada teori satu keluar, kita analisis teori satu. Teori 2 masuk, kita analisis lagi teori 2-nya. Teori 3 masuk, kita analisis teori 3-nya. Sekarang, di mana karya ilmiah kita, karya kita, ya? Oke. Analisis
analisis 1, analisis 2, analisis 3. Maksudnya analisis teori 1, analisis teori 2 yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian kita rangkum, Pak. Ya. Itu digabung jadi satu, ya. Apa bunyinya? Dalam penelitian ini ya, yang dimaksud dengan makan adalah bla 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 bla. Dan bla 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 Bapak Ibu maksud itu ya, itu mencakup keseluruhan analisis 1, 2, dan 3 berdasar analisis. Itu pendapat baru. Akhirnya lahirlah teori baru. Lahirlah pendapat baru. Dan pendapat baru itu didasari oleh pendapat-pendapat sebelumnya yang Bapak Ibu sudah analisis. Sehingga di dalam pendapat baru itu kelihatan indikator dari pendapat baru. Silahkan banyak pendapat, tetapi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan makan itu adalah pendapat Anda, Pak. Pemikiran Anda, tulisan Anda, tetapi Anda tidak egois karena Anda melihat juga pendapat-pendapat orang lain yang dianalisis, kemudian lahirlah pendapat baru. Dari pendapat baru itu lahir indikator-indikator baru. Sehingga ketika kita berpendapat, tidak ada orang lain yang menjegal kita, tidak ada orang lain yang menjebak kita, ya. Karena seluruh pendapat sebelumnya itu sudah kita anulir, ya, masuk di dalam pendapat baru itu. Jelas, Pak, ya? Ya. Begitulah cara kita mengungkap di dalam melakukan bab 2 itu, kajian pustaka itu. Jadi kajian pustaka itu bukan kumpulan dari pendapat orang tanpa ada pendapat kita. Itu bukan karya ilmiah itu namanya. Itu karya copy paste ya. Dari itu. Jadi mesti lahir pendapat, ya lahir gitu ya. Untuk memperjelas. Karena dari sinilah nanti lahirnya Bapak Ibu variabel penelitian lahirnya dari pendapat kita itu yang Bapak Ibu batasi, ya, dengan bahasa dalam penelitian ini, ya, yang dimaksud, ya, dengan makan kita sudah batasi, sehingga indikator-indikator itu lahir. Instrumen yang kita buat itu dari indikator makan, Bapak Ibu, ya, indikator kenyang seseorang, ya, misalnya gini ya, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan makan adalah, ya, aktivitas, ya, memasukkan, ya, zat atau bahan-bahan yang bermanfaat, ya, atau yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, melalui proses, ya, mengunyah, kemudian menelan, ya, dan menimbulkan rasa kenyang serta membawa dampak, ya, kesehatan bagi tubuh. Itu pendapat baru tentang makan yang diambil dari analisis 1, 2, dan 3. Sekarang dari pendapat baru itu kelihatan kan indikatornya. Seseorang dikatakan makan, ya, 1 kalau ada proses, ya. Yang kedua ada merasa kenyang. Yang ketiga memberikan manfaat bagi tubuh. Itu tidak 3 indikator itu. Dari 3 indikator inilah nanti akan melahirkan instrumen, ya. Instrumen proses makannya apa? Yang Bapak Ibu ingin cari data. Instrumen merasa kenyangnya apa? Bikin instrumen, ya, pertanyaan-pertanyaan memuat informasi tentang rasa kenyang. Kenyangnya itu seperti apa sih? Kapan orang dibilang kenyang? Apakah nanti perutnya sudah kembung baru dibilang kenyang? Ya. Yang keempat, bermanfaat bagi tubuh. Yang mana manfaatnya itu? Adakah karbohidrat, protein, dan sebagainya, gizi, vitamin, dan seterusnya. Nah, itu Pak, ya. Ini menjelaskan kepada kita dalam posisi pendapat baru Anda atau teori baru Anda, ya, mengajak kepada orang lain membaca untuk tidak terjebak kepada, ya, definisi tentang makan. Saya tanya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah makan belum? Sudah. Tapi ada juga Pak, belum. Ini bapak-bapak, ya, tanya Pak sudah makan? Belum. Padahal pagi-pagi sudah makan onde-onde 5 biji, sudah makan roti 2 biji, minum kopi 1 gelas, ya, minum makan lagi rokok-rokok 2. Ketika ditanya, Pak sudah makan belum? Kenapa dia jawab belum? Padahal perutnya sudah kenyang.
Karena definisi dia yang dimaksud dengan makan itu adalah makan nasi, ada sayurnya, ada ikannya, baru dibilang makan. Tapi selain itu, dia tidak bilang makan sekalipun perutnya sudah kenyang. Kenapa? Ini persoalan dia mendefinisikan, ya, mempersepsikan tentang makan. Karena salah persepsi, begini Pak, apa yang orang persepsikan, apa yang diri kita persepsikan akan seperti itulah jadinya dalam praktek. Kalau persepsi kita tentang makan itu adalah makan nasi, ada sayurnya, ada ikannya, maka apapun yang kita makan, perut kita sudah kembung kenyang. Ketika ditanya, Anda sudah makan, pasti kita jawab dulu. Kenapa? Karena persepsi Anda tentang makan adalah nasi dan sayur. Ya kan? Nah, tapi kalau definisi barunya tadi seperti Pak Idil membatasi, maka dalam penelitian ini adalah sebuah proses, ya, yang dilakukan melalui bla 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 bla, melewati mulut, leher, dan menimbulkan rasa kenyang dan bermanfaat bagi tubuh. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh merasa kenyang dan bermanfaat bagi tubuh, makan. Kan beda Pak. Kalau ditanya Anda sudah makan, sudah. Kenapa? Karena saya sudah kenyang. Dan saya sudah merasa segar karena saya, iya kan, sekalipun saya makan roti dan saya merasa kenyang dan juga saya merasa segar. Sudah minum kopi juga, saya sudah makan. Nah, itu jawabannya akan beda Pak. Persepsi satu makan itu adalah nasi, sayur, ikan dengan persepsi pendapat baru Pak Idin. Itu persepsinya akan berbeda ketika ditanya jawaban. Enggak. Inilah pentingnya Bapak Ibu, landasan teori itu diperkuat, ya. Karena kenapa? Memperkuat nanti data yang kita ambil itu betul-betul data yang dikukuhkan. Inilah penting dan perlunya itu yang dimaksud. Aslinya dari mana? Itu pendapat Anda. Perlu, gitu kan? Perlunya supaya orang berubah wawasan ini penting dan perlu. Asli, penting. Kemudian AB, I-nya, ya, apakah? Ilmiah. Ilmiahnya Bapak tidak egois kan? Membuat definisi baru, menemukan sesuatu itu kan mengambil dulu perjalanan panjang di belakang kita. Karena tidak ada sesuatu yang ada hari ini tanpa didahului sebelumnya. Saya lahir ke dunia ini karena ada mama saya, ya. Mama saya ada karena ada mamanya juga. Karena ada mamanya juga, ada mamanya juga sampai kepada Siti Hawa, ya. Ya, Siti Hawa ada karena ada Adam, begitu ya. Itu namanya tawasul. Kita tidak melupakan sejarah, ya kan? Sama juga, Anda melahirkan sesuatu aspek keilmuan yang baru, tidak melupakan yang lain. Ya, saya bisa begini karena saya mendengar, membaca, melihat, ya, sesuatu yang sebelumnya. Ya, itu. Makanya dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berinovasi itu kita punya kaidah. Al-muhafazatu ala qadrin salih, al-ahdu bil jadidil aslah, gitu ya. Oke, jadi tetap kita mengambil sesuatu yang baik di masa lalu, ya, sembari kita, ya, memberikan inovasi dan memberikan hal yang baru untuk di masa yang akan datang. Itulah kita berinovasi. Kaidah itu yang kita pakai. Ya. Oke, cukup ya. Baik. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada Bapak masih sedikit sambung dari ininya Pak Edi tadi. Oh ya, Pak Ali. Persoalan ini tadi masalah menyanjur dari tulisan atau mengutip dari tulisan lain. Nah, ini ketika kita memasukkan pendapat orang lain ke dalam tulisan kita dan berapa tulisan yang dikutip, biasanya kita terbentur kepada prasyarat sekarang ini yang disebut dengan Turnitin. Halo Pak Ustaz. Ya. Ya, kita terbentur kepada Turnitin ini, Pak. Apakah untuk penyuluh dengan penguluk kita ini ketika menulis karya ilmiah, apakah juga dihadapkan dengan persyaratan Turnitin ini juga, Ustaz? Ya, terima kasih. Pasti Pak, kalau tulisan yang berhubungan dengan penilaian dan kelayakan pasti itu ya.
berapa akan dideteksi oleh anti plagiasi ya. Salah satunya adalah Turnitin. Turnitin itu bisa mendeteksi tulisan itu dari AI atau dari mana ya. Dan sekarang sudah ada lagi AI yang mendeteksi Turnitin. Wah, tulisan kita dinyatakan itu anti plagiasi ya berdasarkan pendapat Turnitin. Nah, ada aplikasi lagi yang menilai Turnitin. Ya. Penilaian Turnitin itu seperti ini. Jadi sekarang ada habisnya. Jadi itu teknis Bapak Ibu ya, ada hal penting. Sekarang di era teknologi itu ya bisa begitu berkembang ya. Itu hanya kita akan jadikan teman diskusi kita AI. Gitu. Kita tidak akan menelan mentah-mentah, tetap saja kita harus lakukan kita lakukan interpretasi Pak. Kita lakukan parafrase, kita lakukan editing. Tidak bisa kita telan mentah-mentah ya. Ada cara nanti besok mudah-mudahan kita sama-sama berdiskusi, kita belajar bersama tentang bagaimana memanfaatkan IT ya dalam penulisan ilmiah ya insya Allah. Oke, dan di semua lembaga sekarang perguruan tinggi punya software yang handal berbayar untuk anti plagiasi ya, yang free online kita bisa secara langsung ya. Oke, jadi tidak Pak, untuk apakah itu akan terdeteksi? Pasti terdeteksi ya kalau kita masukkan. Tapi kan ada rambu-rambu nanti besok sebelum tulisan kita itu masuk ke jurnal, ya ada rambu-rambu dulu. Kita harus perhatikan dulu ya. Ada AI khusus untuk mengevaluasi kelayakan tulisan kita, apa sudah siap untuk dikirim ke jurnal atau belum. Itu nanti ada reviewer online Pak, ada AI ini reviewer yang dilakukan oleh AI. Oh ini kurangnya, ini kurangnya, ini kurangnya. Itu ada. Jadi sekarang penilai KTI sudah tidak repot Pak, pakai AI saja, langsung upload di AI itu ya, itu sudah langsung mereview sendiri. Oh ini angka sudah ada, sudah ini yang kurangnya belum. Jadi reviewer berdasarkan itu laporan sampaikan kembali, dibayar mahal gitu, padahal yang kerja robot. Ngeri Pak sekarang ya, ngeri sekarang. Jadi terima kasih Pak Ali Hakim, ternyata sudah ada juga yang luar biasa loncatannya yang sudah sampai paham membaca dan mengetahui tentang Turnitin. Ya, sudah tahu kalau yang lainnya. Apa sudah kena ChatGPT atau belum? Ya. Ternyata tidak segampang itu aplikasi. Ya, ini ChatGPT begitu hebat. Nah, sekarang ada alat pendeteksi ya tulisan ini dari ChatGPT atau bukan? Nah, ya. Turnitin lagi bagus, lain lagi ya. Ternyata ada lagi alat pendeteksi dari Turnitin. Jadi tidak ada habis. Oke, kita nggak boleh terjebak. Satu hal yang harus kita pegang prinsip bahwa teknologi boleh berkembang, ya. Tapi kita tidak boleh dijebak oleh teknologi itu. Ya, kita jadikan dia teman diskusi, alat bantu, ya. Ketika kita buntu tidak ada ide, tapi lagi-lagi semuanya, ya, secanggih-canggihnya teknologi, ya, itu akan lebih canggih manusia. Bagaimana sikap kita terhadap teknologi? Saya kira itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya teknologi itu tidak akan merubah, ya, tidak akan mampu merubah aspek afektif orang, tidak akan bisa merubah sikap orang, ya, tidak akan bisa merubah ya. Dia sebagai alat bantu. Jadi kalau hari ini penyuluh agama mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan kepintarannya berhadapan dengan jamaah, ya, catat baik-baik kata saya, ya. Anda pasti suatu hari akan ditinggalkan oleh jamaah, ya. Kalau Anda hadir, ya, dengan membawa ilmumu, dengan membawa kepintaranmu, dengan membawa kehebatanmu, ya, Anda pasti akan ditinggalkan oleh jamaah. Kenapa? Ya, karena ya Google sekarang dan AI lebih hebat, lebih jago daripada Anda. Apa yang telah ya, jamaah sudah tahu. Makanya terus apa sekarang?
paradigma kita hadir di jamaah itu bukan lagi bawa kepintaran, bukan lagi bawa kehebatan, tapi bawa hati. Ya, kita mesti hati yang kita bawa. Kalau kepintaran kecerdasan bagus lebih pintar daripada AI, lebih jago daripada itu ya kan. Nah, itu. Karena secanggih apapun teknologi itu tidak akan merubah karakter, tidak akan merubah tabiat, tidak akan merubah ya sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena ini hari Jumat ya, jam 11 untuk kita istirahat persiapan sholat Jumat.